Salam damai Tuhan, saudara terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Fransiskus Ransus, host YouTube channel Katolik, Biji Sesawi, berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Saudara, Allah Roh Kudus adalah segala-galanya dalam perjalanan iman, harapan, dan kasih kita seumur hidup. Tanpa Roh Kudus, iman, harapan, dan kasih kita akan lumpuh. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah dapat mengalami Allah. Tidak akan pernah bisa mendengarkan sapaan cinta kasih Allah. Dan tidak akan pernah melihat betapa pertolongan Tuhan terjadi sepanjang hidup kita. Karena itu, saudara, Roh Kudus sungguh merupakan segala-galanya dalam perjalanan kita menuju persatuan cinta kasih dengan Tritunggal Maha Kudus. Dalam video kali ini, saudara, saya hendak berbagi tentang betapa dahsyatnya peran Roh Kudus sepanjang perjalanan kita, sepanjang siarah batin kita menuju kepada persatuan cinta kasih dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 10 peran Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Peran yang pertama adalah Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kuduslah yang membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, membuka seluruh jiwa raga kita untuk insaf, untuk berbalik, untuk meninggalkan dan melepaskan ikatan dosa, menyongsong kebenaran Tuhan, dan lalu menyadari tentang penghakiman. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan 8. Jadi jelas, saudara, bahwa peran Roh Kudus begitu dahsyat dalam menginsafkan dunia, dalam mendorong pertobatan luar biasa saudara dan saya sepanjang hidup kita. Peran yang kedua, Roh Kudus mengajar kita segala sesuatu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu." Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Sangat jelas dan tegas di sini, saudara. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu apa-apa. Peran yang ketiga, Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Kita tidak akan mampu berjalan sendiri, saudara, kepada kebenaran sejati. Dan hanya Roh Kudus yang membantu kita, yang memampukan kita, sekaligus memimpin kita untuk sampai pada kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Injil Yohanes bab 16 ayat 3. Jadi Roh Kudus adalah segala-galanya yang memimpin saudara dan saya kepada semua kebenaran, yaitu Allah sendiri. Yang keempat, saudara, Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk mengenal Bapa. Kita dalam kefanaan kita tidak memiliki kemampuan apapun untuk mengenal Bapa. Hanya Roh Allah sendirilah yang mampu membawa kita
untuk mengenal Bapa. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang ada di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Roh Kudus inilah yang membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Yang kelima, saudara, Roh Kudus berperan untuk bersatu selamanya dengan kita. Bersatu selamanya dengan saudara dan saya. Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait itu adalah kamu." 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Jadi saudara, Roh Kuduslah yang membuat tubuh kita menjadi bait Allah. Roh Kuduslah yang membuat tubuh kita menjadi tempat kudus Allah. Tanpa Roh Kudus, saudara, tubuh kita yang fana ini, yang terbuat dari tanah ini, tidak akan memiliki nilai apa-apa. Yang keenam, saudara, Roh Kudus berperan memberi kita kuasa. Bukan kuasa dari dunia yang fana, tapi kuasa dari Bapa di sorga. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sungguh kuasa itu telah diberikan, saudara. Kalau pada zaman Yesus historis, pewartaan itu hanya terjadi di daerah Israel, di Yerusalem, di Yudea dan Samaria. 2000 tahun kemudian, yaitu pada hari ini, gereja Tuhan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Umat Tuhan telah terdiri dari semua bangsa, dari semua benua. Begitu luar biasanya kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus yang membuat gereja Tuhan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Yang ketujuh, saudara, Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia yang dibutuhkan untuk membangun diri kita sendiri, untuk membangun gereja kita. Firman Tuhan berkata, "Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh." Jadi jelas sekali, saudara, betapa peran Roh Kudus luar biasa untuk memberikan kuasa Allah kepada saudara dan saya, yang adalah manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya demi kemuliaan-Nya di atas bumi ini. Peran yang kedelapan, Roh Kudus memberi kita hikmat dan wahyu. Firman Tuhan berkata, "Roh hikmat dan wahyu
untuk mengenal Yesus dengan benar. Jadi Bapa memberikan kita Roh Kudus, Roh Hikmat, dan Roh Wahyu yang memungkinkan kita untuk mengenal Yesus Kristus Putra Allah dengan benar. Artinya saudara, tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tak akan mampu untuk mengenal Kristus Yesus Tuhan kita dengan benar. Peran yang ke-9, saudara. Roh Kudus adalah meterai yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Jadi sungguh saudara, betapa dahsyat dan luar biasa peran Roh Kudus. Dia menjadi meterai yang mensahkan, mengikat, dan menyatukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Peran yang terakhir, saudara, Roh Kudus memberi kita hidup kekal. Roh Kuduslah yang memampukan kita dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itulah yang akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini oleh kuasanya. Roh Kudus yang berdiam di pusat, di kedalaman jiwa kita, itulah yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Jadi saudara, begitu dahsyat dan luar biasa peran Roh Kudus dalam seluruh kehidupan iman, harapan, dan kasih kita. Hanya Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk mengenal Allah, mengalami Allah, dan bersatu dengan Allah. Karena itu saudara, mari kita bersahabat dengan Roh Kudus. Belajar untuk membiarkan diri kita sepenuhnya menjadi bait Allah Roh Kudus. Akhirnya saudara, semoga video ini memberkati hidup saudara. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang akan datang.